bro, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Balik lagi sama saya Malva ya guys ya. Sesuai janji, Malva akan merangkum kelanjutan video dari sebelumnya, yaitu Final Destination 2 yang dirilis tahun 2003. Sebelum menonton ke video part 2, Malva sarankan untuk menonton video part 1-nya terlebih dahulu. Ameh telir. Jadi gak usah banyak cincong di awal ya guys ya. Siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip. Selamat menonton dan cekidot. Turn this tragic story into something even stranger. The survivors who managed to get Film dibuka dengan diperlihatkan sebuah berita jatuhnya pesawat saat kejadian di part 1, tepatnya mengenang 1 tahun kejadian mengerikan itu. Lalu film akan berfokus ke seorang wanita bernama Kimberly yang sedang berpamitan kepada ayahnya, yang dimana Kim bersama temannya akan pergi liburan, tanpa diketahui oleh mereka bahwa mobil tersebut mengalami kebocoran oli transmisi. Sebelum masuk ke area tol, Kim dikejutkan dengan sosok nenek-nenek yang tak dikenal. Lalu Kim melihat bus sekolah yang nampak sekali aneh baginya. Tidak lama dari itu, ayah Kim menghubungi untuk memberitahu bahwa mobil yang mereka tumpangi sedikit bermasalah. Dua rekan Kim yang sedang asik ngudut gele melihat bahwa di belakang mobil mereka adalah mobil polisi yang sedang patroli. Tentu kepanikan itu yang membuat mobil Kim hampir tersenggol mobil besar yang bermuatan kayu jati. Lalu Kim mencoba akan memeriksa kerusakan mobilnya, tetapi semua rekan Kim menyuruhnya untuk terus berjalan saja. Lalu polisi tersebut melihat bahwa rantai pengikat kayu terlepas karena getaran mobil besar itu membuat kopi miliknya tumpah. Lalu tiba-tiba itu akibat kerusakan rantai pengikat kayu yang membuat terjadinya kecelakaan beruntun di tengah tol, dan ternyata kecelakaan tersebut adalah gambaran langsung dari Kim. Karena hal itu, Kim langsung memblokir jalan supaya semua mobil di belakangnya tidak memasuki area tol. Pemblokiran tersebut yang membuat satu polisi menghampiri mereka untuk dimintai alasannya. Polisi tersebut kita sebut saja namanya Ucup. Di sana Kim menceritakan kepada Ucup bahwa Kim melihat kecelakaan yang sangat mengerikan karena ulah Kim yang membuat pengendara lainnya jengkel. Bahkan Kim pun langsung panik saat mobil bermuatan kayu yang sama melintas di depan matanya, dan tiba-tiba itu kecelakaan pun terjadi dengan penyebab yang sama. Kini Kim bersama orang-orang yang selamat dibawa ke kantor polisi untuk jadi saksi mata kecelakaan itu. Di sana Kim menceritakan kepada mereka semua bahwa gambaran kecelakaan tersebut sama persisnya dengan Alec Browning saat melihat terjadinya ledakan pesawat. Beberapa temannya berhasil selamat, tetapi satu persatu yang selamat akan tewas secara berurutan. Pria berkulit hitam yang bernama Nugini tidak mempercayai perkataan Kim, lalu mereka semua pun dibubarkan dari sana. Lalu Kim menceritakan kepada ayahnya bahwa Kim merasakan firasat buruk untuk mereka yang telah selamat dari kecelakaan tersebut. Mulai dari sinilah satu persatu korban yang selamat akan tewas secara tak masuk akal. Pria berambut pirang yang telah selamat dari kecelakaan tersebut telah memenangkan lotre sebesar $250.000 yang bernama Evan. Lalu Evan membuang mie basi keluar jendelanya dengan sembarangan. Evan sedikit lapar mencoba akan menghangatkan makanannya. Angin berhembus kencang entah dari mana yang membuat plastik merek masuk ke dalam makanan itu. Tanpa disadari, Evan langsung menghangatkan makanannya. Hasil lotre tersebut, Evan membeli sebuah jam tangan dan cincin yang lumayan mahal harganya. Lalu tiba-tiba ledakan itu yang membuat Evan sedikit rewas dan cincinnya terjatuh ke lubang pembuangan. Lalu Evan mencoba mengambil cincin tersebut, malah jam tangan mahalnya tersangkut yang membuat tangan Evan susah terlepas. Tangan Evan pun berhasil lepas saat api semakin membesar. Lalu Evan keluar lewat jendela dan tangga darurat yang sedikit macet. Saat Evan sudah keluar dari ruangan itu, tak sengaja menginjak mie basi yang dibuang olehnya tadi yang membuat dirinya terjatuh. Lalu tiba-tiba itu Evan tewas tertancap teraje besi. Kecelakaan beruntun dan tewasnya Evan pemenang lotre mulai diberitakan di kota tersebut. Kim berserta yang selamat pun menyaksikan berita kejadian itu di TV-nya masing-masing. Karena hal itu, mereka pun mulai menganggap apa yang dibicarakan Kim saat itu benar-benar terjadi.
Malam hari pun tiba, Kim yang tidak bisa tidur karena masih teringat kejadian kecelakaan itu melihat sosok tangan misterius. Lalu Kim mencoba mencari alamat Clear yang selamat dari kecelakaan pesawat di video sebelumnya. Keesokan harinya Kim langsung menemui Clear. Di sana Kim meminta Clear untuk memberitahu bagaimana caranya bisa keluar dari kutukan itu. Pada intinya Clear juga tidak bisa keluar dari kutukan tersebut. Itu alasan mengapa Clear mengurung diri di sebuah ruangan yang penuh perlindungan busa. Bahkan Alex pun sudah tewas. Kini Kim menganggap Clear pengecut karena tidak bisa membantu Kim untuk memecahkan kutukan tersebut. Setelah itu Kim bertemu dengan Ucup di depan rumahnya dan ternyata Ucup mencoba akan mengumpulkan orang yang masih selamat untuk memecahkan kutukan tersebut. Tidak lama dari itu tiba-tiba Kim melihat gambaran burung merpati. Karena kematian berurutan jadi Kim pun merasakan bahwa target selanjutnya adalah Nora dan anaknya yang bernama Tim. Di sisi lain Tim bersama Nora yang sedang berada di dokter gigi tanpa mereka sadari bahwa selang akuarium di sana bocor yang mengakibatkan seluruh ruangannya konslet. Bahkan konsentrasi dokter pun diganggu oleh merpati. Lalu dokter mendengar bahwa ada ledakan dan ternyata itu hanya sebuah merpati yang memecahkan kacanya. Karena listrik konsletnya membuat oksigen untuk Tim mati, tapi alhamdulillahnya suster gelis datang ke ruangan tersebut. Kim bersama Ucup yang sudah berada di sana memberitahu Nora untuk tidak mendekati merpati yang berada di depannya, tetapi Tim mengabaikan perkataan itu. Lalu tiba-tiba ya, itu Tim tewas tertimpa kaca tebal. Setelah itu Ucup memberitahu Kim bahwa Nora tidak akan datang terlebih dahulu karena Nora masih terpukul atas kehilangan putra sulungnya. Di suatu tempat Kim bersama Ucup datangi Clear untuk mengajak mereka menemui seseorang yang mengetahui caranya untuk bisa keluar dari kutukan tersebut. Probably already knows we're coming. Ternyata pria yang Clear maksud adalah penjaga mayat sama di video awal sebelumnya. Pria penjaga mayat memberitahu mereka untuk bisa keluar dari kutukan tersebut adalah kehidupan yang baru, yakni arti dari perkataan itu adalah mereka harus mati suri terlebih dahulu. You have to follow the signs. Kim bersama mereka yang sedang berada di pom bensin melihat gambaran bahwa target kematian selanjutnya yakni kecelakaan tragis yang dimana jatuhnya mobil pan berwarna putih. Bahkan Kim pun bisa merasakan langsung air yang menyelimuti tenggorokannya. Karena hal itu Ucup mengetahui bahwa mobil berwarna pan putih adalah ibu hamil yang bernama Isabella. Sangat kebetulan sekali Ucup seorang polisi, jadi Ucup bisa melacak cepat di mana posisi Isabella berada. Got it. Lalu Ucup menghubungi kepolisian untuk mencari Isabella. Kini mereka yang selamat sudah berada di ruangan yang telah disediakan Ucup. Di sana Kim memberikan HP jadul kepada mereka untuk bisa saling memberi kabar jika nanti Kim merasakan gambaran kematian itu lagi. Tetapi semua rancangan itu seakan-akan omong kosong bagi Nugini. Karena semua keluarganya sudah tidak ada, kini Nora pun pasrah dengan kematian itu. Ditambah lagi dengan Nugini yang sama sekali tidak mempercayai Kim. Lalu mereka berdua pun pergi dari sana. Pria yang selalu menghisap narkoba, kita sebut saja Udin, melihat bayangan seorang membawa pengait besi. Bagi mereka semua itu adalah salah satu petanda buruk untuk Nora. Di dalam lift Nora panik mendengar nada dering HP jadul itu tanpa mereka sadari bahwa rambut Nora tersangkut dengan pengait milik si pria di belakangnya. Kepanikan itu yang membuat kepala Nora terjepit di pintu lift. Clear bersama wanita karir yang bernama Kate mencoba membantu untuk mengeluarkan Nora, tetapi semua itu sangat sia-sia dan Nora pun tewas dengan kepala terlepas. Karena hal itu Nugini pun langsung percaya perkataan Kim dan mencoba akan mati dengan caranya sendiri, yaitu bunuh diri dengan pistol milik Ucup. Karena target selanjutnya bukan Nugini, pistol itu pun tak berfungsi, padahal pistol tersebut pun terisi peluru sangat penuh. Setelah kejadian itu mereka semua pergi untuk menjemput Isabella. Is this safe, guys? Isabella yang sedang ditahan oleh rekan Ucup tiba-tiba ketubannya pecah, pertanda bahwa Isabella akan melahirkan. Maka dari itu Isabella pun meminta bantuan kepada polisi untuk membawa ke rumah sakit. Karena di kantor tersebut saat itu tidak ada mobil lain selain mobil pan putih milik Isabella. Terpaksa polisi tersebut pun membawa Isabella ke rumah sakit dengan mobil itu. Mobil yang Kate pakai saat itu tiba-tiba salah satu ban depannya pecah yang membuat mobil tersebut oleng dan hampir adu domba dengan mobil lain. Tanpa mereka sadari bahwa mobil yang hampir mereka tabrak itu adalah mobil pan putih milik Isabella. Karena hal itu mobil yang Kate pakai masuk ke peternakan yang membuat Nugini terluka.
God, Eugene. No, he can't breathe. Bukan tidak bertanggung jawab sebagai seorang polisi, tetapi di posisi dia saat itu sangat kebingungan mana yang harus dibantu terlebih dahulu. Lalu polisi tersebut pun menghubungi markasnya untuk membantu Kim dan rekannya. Kini kecelakaan tersebut yang membuat Nugini terluka dan Cat pun terjepit dengan sebatang pohon. Tidak lama dari itu, ambulan dan kepolisian pun datang. Lalu Udin berhasil menolong pria yang bernama Gobs yang hampir tertabrak oleh tim SAR tanpa mereka sadari bahwa mobil tim SAR yang sedang parkir mengalami kebocoran bahan bakarnya. Bahan bakar tersebut mengalir lewat celah menuju mobil yang saat ini Cat sedang terjepit karena tim SAR tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dirancang khusus keselamatan. Lalu ya itu, Cat langsung tewas seketika. Sebatang udut Cat terjatuh tertiup angin yang membuat kondisi di sana semakin parah. Karena hal itu Udin pun tewas di depan mereka semua. Saat di perjalanan akan menuju rumah sakit, Kim melihat gambaran kembali bahwa ada seseorang dokter bernama Kalarjian yang akan membunuh Isabella. Clear memutuskan akan mencari ruangan Nugini sedangkan Kim dan Ucup terus mencari dokter Kalarjian tersebut. Akhirnya Isabella melahirkan bayinya dengan selamat. Tentu hal itu mereka sangat bahagia karena kutukan tersebut bisa terhapus dengan lahirnya kehidupan baru. Thank you. Congratulations. Lalu Kim memberitahu Clear bahwa bayi Isabella lahir dengan selamat. Mereka bertiga pun mengira bahwa kutukan tersebut sudah terhapus. Lalu tiba-tiba Kim melihat gambaran Isabella yang selamat dari kecelakaan dan Kim pun mengira bahwa Isabella akan mati secara berbeda. Lalu Kim mencoba mengingat kembali mobil pan putih tenggelam. Bahkan dokter Karajian pun nampak jelas dan tangan korban yang sedikit berdarah. Saat Clear telah menemukan ruangan Nugini, tiba-tiba itu, Clear tewas bersama Nugini. Ledakan tersebut yang membuat tangan Kim sedikit berdarah. Karena hal itu, Kim pun mengira bahwa gambaran tangan berdarah tersebut adalah dirinya. Lalu Kim memberitahu Ucup bahwa Kim akan mencoba mencari kehidupan baru, yaitu mati suri dengan hal yang sama. Dengan gercep, Ucup pun langsung membantu Kim. Dalam keadaan darurat, pintu mobil tersebut sedikit macet dan Kim pun mengingat kembali semua kejadian itu. Tak lama kemudian Ucup berhasil menyelamatkan Kim. Lalu Ucup memberitahu Kim bahwa Kim telah mati beberapa menit. Kini kehidupan baru untuk Kim akhirnya datang. Setelah semua kejadian itu, Kim bersama Ucup memenuhi undangan makan sore dengan keluarga Gobs karena Udin Gondrong telah menyelamatkan Gobs saat waktu kejadian tabrakan tadi. Sangat disayangkan Udin tidak bisa datang karena telah tewas. Lalu saat Gobs akan memeriksa barbeque-nya, tiba-tiba ya itu, Gobs tewas karena telah masuk daftar kematian saat dibantu oleh Udin. Part 2 tamat. Ending yang sangat lompatan. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah jika ingin selamat, jadilah sutradaranya. Iya, itu. Saya Malpa beserta jajar Genjang Lintang Selatan pamit undur diri. See you next video. Bye-bye.